Assalamualaikum teman-teman. Halo, namaku Via Kartika Dewi. Aku dari SMA Negeri 3 Lamongan, kelas 12 IPA 2, nomor absen 29. Di sini aku akan membahas materi singkat tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Oke, langsung saja kita mulai ya. Teks editorial, apa sih teks editorial itu? Teks editorial adalah sebuah artikel atau tulisan yang isinya pendapat editor atau pimpinan media massa tersebut terhadap suatu peristiwa. Isi materinya adalah 1. Menggunakan kalimat retoris. 2. Menggunakan kata populer. 3. Menggunakan kata ganti penunjuk. Dan yang keempat, mengandung konjungsi kausalitas. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Merupakan kalimat tanya yang biasanya tidak ditunjukkan untuk mendapatkan jawaban. Jadi, kalimat ini tidak membutuhkan jawaban. Ciri-ciri kalimat retoris adalah 1. Bentuk kalimat dapat berupa penegasan dan pertanyaan. 2. Kalimat terkadang menggunakan kata tanya di dalamnya. 3. Kalimat tidak memerlukan jawaban. Dan yang keempat, individu yang bertanya dan yang ditanya sama-sama mengetahui jawabannya. Contoh kalimat retoris. 1. Bukankah kamu merugi saat bolos atau tidak masuk sekolah? Kalimat tersebut mengandung tujuan menasihati dan alat introspeksi diri. Kalimatnya tentu mengandung jawaban yang sudah pasti, yakni merugi. Namun, tetap ditanyakan sebagai penekanan dari suatu permasalahan. 2. Harus menunggu berapa banyak korban lagi agar jalanan diperbaiki. Pertanyaan yang bersifat menyindir kepada pemerintah atau seorang penanggung jawab jalanan agar memperbaiki jalan dengan segera. Pertanyaan tersebut akan membuat seseorang berpikir bahwa sudah banyak korban karena jalanan rusak. 3. Apakah kamu tega melihat sesama manusia atau anak-anak itu kelaparan? Contoh kalimat tanya retoris tersebut berfungsi sebagai pengingat bahwa sesama manusia harus saling tolong-menolong. Pertanyaan retoris tersebut bisa saja membuat seseorang mau berbagi ke sesama manusia. Kaidah kebahasaan teks editorial yang kedua adalah menggunakan kata populer. Dalam menulis teks atau artikel editorial, sebaiknya menggunakan kata-kata populer, yaitu kata-kata yang mudah dipahami oleh banyak orang. Kata populer memiliki teman loh, yang bernama kajian. Apa sih perbedaan kata populer dan kajian? Kalau populer digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan kajian digunakan di dalam konteks tertentu, semisal observasi, penelitian, dan lain-lain. Contoh kata populer dan kajian. Ibu, induk. Populer, aku senang ikut ibu belanja. Kajian, anak ayam itu mengikuti induknya. Kenapa sih kalau kata populer itu ibu, sedangkan kajian itu induk? Kembali lagi, kata populer adalah kata yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan kata ibu adalah kata yang sering kita dengar dan kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah kebahasaan teks editorial yang ketiga yaitu menggunakan kata ganti penunjuk untuk menunjukkan waktu, tempat, peristiwa, atau hal yang menjadi fokus utama ulasan. Contoh kata ganti penunjuk. Contohnya, kata-kata seperti itu, tersebut, dan sebagaimananya. 1. Betapapun pemerintah berusaha mengentaskan kemiskinan, namun ternyata hal itu belum dapat dilakukan. 2. Berdasarkan kenyataan tersebut, diperlukan langkah bijak untuk menangani pengangguran di Indonesia.
Kaidah kebahasaan teks editorial yang keempat, yaitu menggunakan konjungsi, adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan sebab akibat dari sebuah peristiwa tertentu. Konjungsi kausalitas terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, syarat, menyatukan akibat dan sebab dengan menerapkan syarat untuk terjadinya akibat tersebut. Kata apa saja yang termasuk dalam konjungsi syarat? Ini dia: jika, kalau, dan bila. Yang kedua adalah konjungsi akibat, memuat akibat yang terjadi sehingga menimbulkan sebab. Apa sih kata-kata yang termasuk dalam konjungsi ini? Ini dia: sehingga, oleh karena itu, dan maka. Kata oleh karena itu di konjungsi akibat ini berada di tengah-tengah paragraf dan menyambungkan antara paragraf 1 dengan paragraf 2. Yang ketiga adalah alasan, menyebutkan adanya alasan atau penyebab dari suatu kejadian yang menimbulkan akibat. Biasanya katanya adalah karena. Dan yang terakhir adalah simpulan, memuat suatu kesimpulan dari adanya sebab dan akibat. Kata yang termasuk dalam konjungsi ini adalah dengan demikian, jadi, oleh karena itu. Oleh karena itu di konjungsi simpulan ini berada di akhir paragraf dan menyimpulkan semua kalimat. Berikut contoh-contoh konjungsi kausalitas. 1. Konjungsi syarat. Momen lebaran akan menyenangkan jika mudik lancar, aman, dan nyaman. Konjungsi alasan. Sakitnya semakin berat sebab ia memikirkan hutang cukup banyak. Konjungsi akibat. Media sangat ramai memberitakan dirinya. Karena itu, wajar kalau dia mengklarifikasi masalah itu. Konjungsi simpulan. Jalan Sudirman sering macet, sehingga banyak polisi yang mengatur setiap harinya. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat dari aku tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Kalau ada salahnya, aku minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa lagi.